Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ai Sukmawati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Naat Man'ut untuk kelas 11 semester ganjil Madrasah Aliyah. Yang pertama, saya akan membahas pengertian Naat Man'ut, dan yang kedua, contoh-contohnya. Langsung saja, pengertian Naat Man'ut, ta'rif an-na'tu wal man'ut. Yang pertama, an-na'tu huwa lafdun yadullu ala sifatin fismin qablahu wa yusamma ismul mausuf man'utan. Naat adalah lafaz yang menunjukkan sifat yang menyifati isim sebelumnya. Selanjutnya, isim yang disifati dinamakan man'ut. Jadi, naat itu sifat yang menyifati isim sebelumnya, sedangkan man'ut itu yang disifati atau isim yang disifati. Nah, jadi kalau naat itu sifat, man'ut itu yang disifati. Seperti itu. Yang kedua, an-na'tu yattabi'ul man'ut fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi wa ta'nithi wa tadhkirihi wa ta'rifihi wa tamkirihi. Naat itu mengikuti man'ut dalam segi rafa, nasab, dan jarnya, mu'annas dan mudzakarnya, ma'rifat dan nakirohnya. Jadi, apabila man'ut atau yang disifati itu rafa, maka sifatnya atau naatnya itu juga rafa. Begitupun selanjutnya. Kalau man'utnya mu'annas, maka naatnya juga mu'annas. Kalau man'utnya nakiroh, maka naatnya juga nakiroh. Idza kana al-jam'ul mawsuf wa ghairu aqilin fana'tul mufrad fana'tu minal mufrad al-mu'annas. Apabila ada isim jamak yang mausuf disifati tidak berakal, maka naatnya berupa isim mufrad mu'annas. Langsung ke contoh ya. Al-amthilah, contoh-contoh. Nah, bagaimana sih naat man'ut itu? Jadi, naat adalah sifat. Nah, sifat itu yang belakang ini. Jadi, dun, jadi, dan, jadi, din. Ini yang sifat. Sifatnya baru. Nah, sholihun, sholihatun. Syahihi, syahihin. Nah, ini sifatnya baru. Ini sifatnya orang soleh ya, solehah. Nah, jadi naatnya itu sifat. Naat itu sifat. Jadi yang belakang ini sifatnya. Nah, man'utnya mana? Ini man'utnya. Nah, man'utnya itu yang disifati. Siapa sih yang baru? Oh, ustadz yang baru. Nah, ustadznya ini itu menjadi man'ut. Ingat ya, kalau naat itu yang belakang ini sifatnya, kalau man'ut yang disifati. Nah, seperti itu. Kita akan bahas dalam segi i'rab. Kan tadi kalau man'utnya itu rofa, maka naatnya juga harus rofa. Nah, kalau di sini rofa, man'utnya rofa. Kan tadi i'rab, dalam segi i'rab ada 3 ya. Rofa, nasob, dan jer. Nah, mohon maaf ini ada sedikit kekeliruan dalam pengetikan. Ini seharusnya ja'a ustadzun, bukan ustadzu ya, ustadzun. Nah, ja'a ustadzun jadi dun. Lah, apabila di sini man'utnya itu rofa, nah ini kan, ini yang disifati. Karena naat mengikuti man'ut, ini naat mengikuti man'ut. Nah, apabila di sini rofa, ja'a ustadzun jadi dun. Maka naatnya juga rofa jadi dun ini. Rofa kan dumah ya, lah ustadzun dumah, jadi dun juga dumah. Lah, selanjutnya yang nasab seperti itu. Ro'a itu, ini kan artinya telah datang guru yang baru. Nah, seperti itu. Ro'aitu ustadzan jadi dan apabila man'utnya itu nasab, dan nasab kan fathah. Nah, maka naatnya juga fathah. Begitupun kalau yang jer. Begitupun yang jer. Apabila man'utnya berupa jer, ini man'ut berupa jer, maka naatnya juga harus jer. Marartu bi ustadzin jadidin. Paham ya? Selanjutnya kita ke mudzakkar muannas, segi mudzakkar dan muannasnya. Ja'a rajulun shalihun. Nah, rajulun ini orang laki-laki. Nah, apabila man'utnya berupa laki-laki, yang disifati ini laki-laki kan ya, maka sifatnya juga harus laki-laki. Lah, rajulun laki apa perempuan? Iya, benar sekali. Rajulun ini laki-laki. Nah, apabila man'utnya mudzakkar, maka
naatnya juga harus mudzakkar. Rajulun sholihun, telah datang orang laki-laki yang soleh. Nah, segi mu'annas, ja'at imra'atun sholihatun. Nah, apabila man'utnya ini mu'annas, maka naatnya juga harus mu'annas. Tandanya mu'annas apa? Ya, salah satu mu'annas ialah ini. Tandanya mu'annas ialah ini. Apa? Ada tak marbutonya. Lah, ja'at imra'atun sholihatun. Lah, sama-sama perempuan ya. Kalau sholah ini laki-laki, sholihatun perempuan. Nah, di sini kalau man'utnya perempuan, maka naatnya juga harus perempuan. Selanjutnya, fil ma'rifah wan nakirah. Lah, tandanya ma'rifah. Tandanya ma'rifah itu simpelnya ada al ya. Masukkan al ta'rif, ada al ta'rifnya. Lah, kalau di sini ma'rifat ada al ta'rifnya fil hadisis sahihi. Kalau naatnya di sini ada al ma'rifah, ini al ma'rifah al. Nah, maka naatnya juga ada alnya as-sahihi fil hadisis sahihi. Nah, sama-sama ada alnya ya. Lah, ini sama-sama ma'rifat. Bila manutnya ma'rifat, maka naatnya juga ma'rifat. Sekarang yang nakiroh. Nah, nakiroh ini pantas kemasukan al. Jadi dia tidak ada alnya. Nah, seperti itu tandanya. Ini nakiroh. Nakiroh itu gundulan ya no ale. Tidak ada alnya, gundul. Nah, jadi kalau di sini tidak ada alnya, kan tanwin. Nah, jelas tanwin. Maka apabila manutnya nakiroh, ini nakiroh, hadisin fi hadisin sahihin, maka naatnya juga harus nakiro. Jadi di sini nggak ada alnya, di sini juga nggak ada alnya. Lanjutnya, fil mufrad muannas wal jama'. Nah, ja'a rajulun muslimun. Nah, ini yang mufrad. Mufrad itu apa? Mufrad itu satu. Nah, apabila man'utnya ini satu, yang disifat ini satu, maka sifatnya juga harus satu. Rajulun kan satu orang laki-laki. Muslimun, yang muslim satu, ya ini orangnya satu. Nih ya, paham ya? Ja'a rajulani muslimani. Ini musanna atau dua. Nah, musanna itu dua. Rajulani, dua orang laki-laki. Muslimani, yang muslimnya dua orang laki-laki itu. Jadi apabila man'utnya ini dua, rajulani, berarti sifat muslimnya ini ya dua juga. Muslimani. Lah, jamak itu banyak, tapi dari dua. Nah, rijalun muslimun. Nah, rijal kan banyak orang laki-laki yang banyak. Muslimun ya berarti yang muslim yang banyak ya ini orang laki-lakinya ini ya. Jadi kalau di sininya kalau kalau man'utnya ini mufrad, maka naatnya juga harus mufrad. Kalau musanna, man'utnya musanna, maka naatnya juga harus musanna. Kalau jamak, kalau man'utnya mujama, maka naatnya juga harus jamak. Lah, yang terakhir isim jamak ghairu akil. Nah, tadi yang isim jamak ghairu akil, apabila ada isim jamak yang mausuf disifat tidak berakal, maka naatnya berupa isim mufrad yang muannas. Lah, al buyut. Buyut ini kan jamak dari baitun ya. Baitun kan rumah. Lah, ini dijamakkan buyutun. Lah, jamaknya ini tidak berakal. Baitun kan tidak berakal ya, benda mati kan. Baitun rumah kan benda mati. Buyutun ini benda mati. Lah, apabila isim jamak yang disifati ini, naat ini kan man'ut, ini kan man'ut ya. Lah, man'utnya ini yang disifati ini tidak berakal, ini isim jamak man'ut yang tidak berakal ini ya, nggak punya akal, soalnya benda mati. Maka naatnya ini berupa isim mufrad yang muannas. Isim satu, mufrad kan satu, isim satu yang perempuan. Nah, al-kabiratu kan satu. Dan tunya ini menunjukkan muannas. Paham ya sampai sini? Jadi, apabila ada isim jamak yang disifati tidak berakal, maka naatnya berupa isim mufrad muannas. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ais Sukmawati. Kali ini saya akan membahas tentang al-idhofah untuk siswa kelas 11 semester ganjil Madrasah Aliyah.
Yang pertama akan membahas at-ta'rif al-idhofah, pengertian idhofah. Yang kedua akan membahas tentang al-amthilah, contoh-contoh. Langsung saja yang pertama, at-ta'rif al-idhofah, pengertian tentang idhofah. Al-idhofah tatakawwanu minal mudhaf wa mudhaf ilaih. Idhofah itu terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, jadi idhofah itu memiliki dua komponen, yakni terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Al-mudhaf ismun nusiba ila ismin ba'dahu. Mudhaf adalah isim yang disandarkan kepada isim sesudahnya. Jadi mudhaf ini di awal yang bersandar kepada isim sesudahnya atau disandarkan kepada isim sesudahnya. Lanjut. Al-mudhafun ilaih ismun ya'ti ba'dal mudhaf. Nah, yang mudhaf ilaih ini adalah isim yang terletak setelah mudhaf. Jadi mudhaf ilaih ini letaknya setelah mudhaf yang menjadi sandarannya mudhaf. Nah, mudhaf ilaih itu menjadi sandarannya mudhaf. Tadi kan mudhaf apa? Isim yang disandarkan kepada isim sesudahnya gitu ya. Nah, isim sesudahnya ini adalah mudhaf ilaih. Nah, mudhaf ilaih adalah isim yang terletak setelah mudhaf. Al-mudhaf yu'rabu bihasbin mawqihi fil jumlah. Mudhaf kedudukan i'rabnya sesuai dengan kedudukan dalam kalimat. Jadi mudhaf itu dalam kalimat tersebut kedudukannya sebagai apa? Maka i'rabnya sesuai kedudukannya tersebut. Nah, jika dia berkedudukan sebagai nasab, ya maka i'rabnya mudhaf nasab. Kalau rofa ya rofa. Nah, seperti itu. Kalau jar ya harus jar gitu ya. Lanjut. المضاف تحذف منه الألف واللام عند الإضافة إذا كان معرفا بهما قبلها ويحذف تنوينه إذا كان منونا قبلها. Mudhaf harus dibuang al-nya ketika diidhofahkan jika mudhaf tersebut sebelumnya berada dalam bentuk makrifat. Mudhaf harus dibuang tanwinnya jika mudhaf tersebut sebelumnya berada dalam bentuk tanwin. Jadi mudhaf yang di depan tadi itu harus dibuang al-nya ketika diidhofahkan. Nah, jadi apabila mudhaf tersebut itu ada al-nya, bentuknya makrifat. Nah, bentuknya makrifat, maka al-nya tadi ketika diidhofahkan harus dibuang. Nah, begitu pula ketika mudhaf tersebut ada tanwinnya. Nah, sebelum diidhofahkan, maka tanwin tersebut harus dibuang. Jadi mudhaf itu bebas dari al dan tanwin. Al-mudhafu ilaih majrurun abadan. Nah, sedangkan mudhaf ilaih yang di belakang tadi yang dibuat sandarannya mudhaf itu selamanya jar majrur. Al-amthilah, contoh-contoh. Contohnya. Nah, ini contohnya. Ja'a musimul amtar. Nah, musimul amtar, musimu ini sebagai mudhaf. Nah, al-amtar ini mudhaf ilaih. Nah, jadi kalau tadi apa namanya? Mudhaf ilaih itu terdiri dari al-idhofah itu terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, ini idhofah. Musimul amtar ini idhofah. Mudhafnya musim, al-amtar ini mudhaf ilaihnya. Nah, jadi mudhaf ini yang disandarkan kepada mudhaf ilaih ini. Ini yang bersandar kepada ini. Nah, jadi mudhafnya disandarkan kepada mudhaf ilaih. Nah, mudhaf itu tadi kedudukan i'rabnya sesuai dalam kedudukannya dalam kalimat. Lah, karena di sini ada ja'a, maka di sini harus rofa. Ja'a musimul amthari. Nah, sedangkan tadi juga dijelaskan mudhof ketika diidhofahkan, ketika disandarkan kepada sini, kepada mudhof ilaih, diidhofahkan ya, maka al di sini harus dihilangkan. Jika di sini sebelumnya ada alnya, al musimul amtori, maka alnya harus dihilangkan. Atau di sini tanwin musimun al amtori. Lah, maka
tanwinnya tadi dihilangkan, diganti duma saja bukan duma tanwin. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang mudhof ilaih, nah yang mudhof ilaih ini selamanya jar majrur. Nah, yang untuk mudhof ilaih ini selamanya itu jar majrur. Nah, ini musimul amthari. Nah, seperti ini. Nah, untuk mudhof ilaih ini boleh memilih, boleh ditanwin, boleh di al ta'rifkan. Nah, ini kan al ta'rif ya, musimul amthari karena ini disandarkan ke sini. Nah, maka boleh memilih antara al ta'rif atau tanwin. Lah, ini musimul amthari. Nah, ada al ta'rifnya, ininya kasroh. Contoh yang kedua, dhahaba syarif ila tabibil asnani. Lah, yang mana yang mudhaf ilaih? Yang jumlah idhofah. Nah, betul sekali, tabibil asnani. Lah, ini susunan mudhaf ilaih. Lah, lantas kenapa di sini kok kasroh tabibinya, kok bukan tabibu? Karena kedudukannya di sini dia jatuh setelah huruf jar. Nah, ilah ini huruf jar, maka di sini tobibnya bukan tobibu, tobiba, atau tobibin atau tobibun atau tobibana, tapi tobibi. Nah, di sini al ta'rifnya juga tidak ada ya, dan juga tidak boleh ditanwin. Tobibil asnani. Mohon maaf, ini ada kesalahan penulisan lagi. Yang kami maksud adalah asnani, bukan asmini ya. Tabibil asnani. Lah, ininya nun yang kedua ini harus kasroh karena mudhof ilaih selamanya jar majrur. Nah, ini na ya, asnani gitu ya. Yang ini bukan ini salah ya. Nah, contoh yang terakhir yakni dawa uzzukami. Nah, sudah jelas ya di sini bahwa ini mudhof ilaih. Mudhof ilaih selamanya jar majrur dan mudhof tidak boleh kemasukan al atau tanwin. Oh, masih ada animasinya. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.